Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita kembali lagi dalam Repetition of Kingdom Influence. Hari ini kita akan membahas tentang biji sesawi yang adalah tema kita di bulan Maret di tahun ini. Dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah diumpamakan seperti biji sesawi, biji yang sangat kecil, namun ketika dia bertumbuh besar, dia bahkan dapat menjadi tempat untuk burung-burung di udara bisa membuat sarangnya di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam 3 hari ke depan kita akan membahas tentang hal ini. Dan hari ini secara khusus kita akan melihat bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan, di dalam kerajaan Allah, iman itu berbicara tentang sesuatu yang secara ukuran mungkin kecil, namun bukan soal seberapa besar iman kita. Ini tentang apakah iman kita benar atau tidak. Tidak peduli seberapa besar kepercayaan yang kita punya, namun kalau kita percaya kepada sesuatu yang salah, atau kita percaya kepada sesuatu yang bukan merupakan firman dari Tuhan, bukan merupakan perkataan Tuhan, maka tidak peduli seberapa besar kita percaya, kepercayaan kita itu akan mendatangkan kekecewaan. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kerajaan Allah itu berbicara tentang sesuatu yang kecil, namun memiliki satu kekuatan karena dia benar. Saudara, iman itu bukan soal berapa besar iman kita, tapi soal apakah iman kita benar atau tidak. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus, Tuhan yang membenarkan kita, maka harusnya kita juga menghidupi apa yang kita percaya. Itu namanya iman. Kita menghidupi kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita berjalan dalam kebenaran, kita menghidupi kebenaran, sekalipun mungkin sangat sulit untuk kita menghidupinya, dan kita percaya bahwa Tuhan memberkati segala sesuatu yang kita lakukan dengan ketulusan, dengan penuh tanggung jawab, maka itu akan mendatangkan hasil yang baik dalam hidup kita. Namun ada juga orang-orang yang percaya bahwa nggak peduli caranya bagaimana, Tuhan pasti akan menolong dan memberkati. Tidak peduli caranya bagaimana. Jadi sekalipun caranya salah, sekalipun caranya berantakan, kita menghalalkan segala cara, Tuhan pasti menyertai. Dan kita, beberapa orang punya pemahaman yang, wah Tuhan itu pasti menolong. Sekalipun kita ini melakukannya setengah-setengah, Tuhan pasti memberkati. Saudara, Alkitab nggak ajar kita begitu. Alkitab mengajarkan kita waktu kita melakukan firman-Nya dengan penuh ketaatan, dengan rasa takut akan Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan, lakukanlah, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita sudah diberikan keselamatan, mari kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Saudara, iman itu bukan soal saya percaya sekali, saya yakin banget. Nah, pertanyaannya apakah yang kita yakini, apakah yang kita percayai itu sesuai dengan yang firman Tuhan katakan? Kalau yang kita percayai tidak sesuai dengan yang firman Tuhan katakan, tidak peduli seberapa besar kita percaya, kita pasti akan kecewa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, perlu sekali bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Apa yang Yesus katakan, apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita, apa yang firman Tuhan janjikan buat kita. Jangan pernah salah melihat janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji segala sesuatu akan baik-baik saja. Namun Tuhan berjanji di tengah segala keadaan yang selalu berubah, Tuhan setia menyertai setiap kita. Itu janji Tuhan, saudara. Nah, ketika Yesus berbicara tentang biji sesawi, biji yang kecil, namun ketika dia bertumbuh, menjadi besar, dia bahkan dapat menjadi tempat untuk burung-burung di udara bersarang. Itu berbicara tentang iman kita. Sekalipun iman kita ini kecil, namun kalau iman kita benar, maka iman kita yang kecil itu, firman Tuhan berkata, dapat memindahkan gunung. Apa maksudnya iman yang kecil? Iman yang kecil itu maksudnya yang nggak muluk-muluk. Nggak muluk-muluk. Tapi sungguh percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Nggak muluk-muluk, wah Tuhan akan melakukan ini dan itu, Tuhan akan melakukan ini dan itu. Yang penting itu bukan apa yang akan Tuhan lakukan, tapi Tuhan bersama dengan kita. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Apapun boleh terjadi, namun Tuhan beserta dengan kita.
Seringkali kekecewaan kita datang, terjadi karena gini. Kita percaya sesuatu dan kita seperti memaksakan untuk Tuhan melakukannya. Sedangkan Tuhan itu punya cara yang berbeda dengan cara kita. Jalan-jalannya, pikirannya itu jauh dari kita. Tuhan punya 1001 cara untuk menyatakan dirinya, pertolongannya dalam hidup kita. Dan kita hanya berpikir tentang 1 dan 2 cara. Saudara, mari miliki iman yang benar, bukan iman yang besar. Iman yang kecil kalau kita percaya dengan kebenaran. Iman yang kecil kalau iman itu benar sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Iman yang kecil kalau dia punya kualitas kebenaran, itu akan mendatangkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Namun tidak peduli seberapa besar kita percaya, kita beriman, kalau iman kita salah, kita mempercayai sesuatu yang salah, itu akan mendatangkan kekecewaan bagi setiap kita. Saudara, mari lihat hal-hal yang kecil. Mari perhatikan hal-hal yang kecil. Saya sangat terinspirasi dari ilustrasi yang diberikan oleh Bapak Pendeta Jeffrey Rahmat dalam salah satu khotbahnya. Dia bilang gini, satu gedung yang sangat besar itu memiliki kunci untuk membuka pintunya yang sangat kecil. Ya, gedung yang sangat besar, kuncinya itu nggak mungkin segede gedungnya, bahkan setengah gedungnya pun enggak. Dia punya kunci yang sangat kecil. Namun karena kuncinya itu benar dan cocok sesuai dengan lubang yang ada di pintunya, maka gedung yang sangat besar itu dapat terbuka. Saudara, nggak peduli seberapa besar kita percaya. Kalau tidak pas dengan apa yang Tuhan katakan, kita akan kecewa. Namun nggak peduli juga, mungkin kita percaya hal-hal yang sederhana, namun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu akan mendatangkan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Biarlah ini menjadi berkat dan renungan yang mengingatkan kita kembali bahwa iman itu perlu kebenaran. Percayalah sesuai dengan perkataan Tuhan, percayalah sesuai dengan janji-janji Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.